Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda dan calon bunda yang selalu semangat belajar? Bagaimana? Sudah mantap dengan jurusan ilmu yang dipilih? Kalau sudah, maka sekarang kita akan belajar bagaimana caranya belajar. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi bunda semuanya untuk membumikan kurikulum-kurikulum yang sudah pernah bunda buat. Karena kalau kita sudah pernah menjalankannya, maka akan semakin mudah bagi kita untuk membuat kurikulum unik buat anak-anak kita atau customize kurikulum, sehingga kita bisa membuatnya secara bertahap, setahap demi setahap. Sebagaimana materi yang sudah kita pelajari pada pekan yang kemarin, yaitu tentang mendidik kekuatan fitrah. Dengan kekuatan fitrah, maka kita tahu bahwa semua manusia memiliki fitrah belajar sejak lahir. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa ada orang yang sangat suka belajar dan ada yang tidak suka belajar? Suatu pelajaran, sesusah apapun, seberat apapun, kalau dipelajari, dijalankan dengan rasa senang hati, maka biasanya akan terasa mudah atau ringan. Tapi sebaliknya, pelajaran seringan apapun, apabila dijalankan dengan sangat terpaksa, maka biasanya akan menjadi berat. Maka sebenarnya suka atau tidaknya kita terhadap suatu pelajaran tidak bergantung pada ringan beratnya pelajaran tersebut, tetapi lebih kepada sebuah rasa. Maka membuat bisa itu mudah, tapi membuatnya suka itu adalah sebuah tantangan. Selama ini kita ketahui bahwa dunia sudah berubah dan akan terus berubah. Anak-anak kita akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Maka sudah selayaknya kita mengupdate diri kita terus-menerus agar kita tidak membawa anak-anak mundur beberapa langkah dari zamannya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah tentang belajar hal yang berbeda. Yang kedua, cara belajar yang berbeda. Yang ketiga, semangat belajar yang berbeda. Mari kita kupas satu persatu. Belajar hal yang berbeda. Apa saja yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah Anda harus belajar banyak hal yang bisa menguatkan iman anak-anak. Karena ini adalah dasar, pondasi dasar bagi anak-anak untuk meraih masa depannya. Kalau di keluarga kami lanjutkan menjadi iman, akhlak, adab, bicara. Kemudian yang kedua adalah belajar tentang berbagai hal yang bisa menguatkan karakter baik anak-anak kita. Yang ketiga, belajar banyak hal yang bisa membuat anak-anak kita menemukan passionnya dengan lebih cepat lagi. Sekarang kita belajar cara belajar yang berbeda. Jika selama ini kebanyakan dari kita dilatih untuk terampil menjawab, maka saatnya sekarang anak-anak kita dilatih terampil untuk bertanya. Karena keterampilan bertanya ini sangat berpengaruh pada kreativitas anak-anak dan pada pemahaman anak-anak akan dirinya dan dunia sekitarnya. Salah satu cara tips kami untuk melatih anak-anak bertanya biasanya menggunakan kode jari. Kalau jempol ini adalah how, bagaimana, ini adalah where, di mana, kemudian ini adalah what, apa, ya. Kemudian ini adalah when, kapan, dan yang dari kelingking ini adalah who the smallest, ya, siapa. Kemudian kalau tangan kita buka seperti ini, why, dan seperti ini, which one. Ini adalah sarana kita untuk memberikan kode kepada anak-anak. Contoh, kita berikan satu kata, ya, satu kata, misalkan gunung. Maka kita akan membuatkan, kalau tangan kita keluarkan seperti ini, bagaimana terjadinya sebuah gunung. Where, di mana sebenarnya gunung terbanyak di dunia ini. What, apa itu gunung. Kemudian when, kapan gunung itu diciptakan oleh Allah. Kemudian who, siapa yang paling cocok tinggal di pegunungan. Kemudian tangan kita gini kan, why, mengapa harus ada gunung. Which one, yang mana yang lebih baik. Tanaman A ini
ditanam di dataran tinggi, di gunung tersebut, atau justru ditanam di tempat yang dataran rendah. Nah, ini akan membuat anak-anak kita belajar banyak hal. Kemudian kita flashback lagi. Jika selama ini kebanyakan dari kita belajar dengan menghafal materi, ya, belajar dengan menghafal materi, maka sekarang saatnya kita melatih anak-anak kita untuk mengembangkan struktur berpikirnya. Kalau selama ini kebanyakan dari kita belajar secara pasif mendengarkan, maka saatnya sekarang kita latih anak-anak kita untuk aktif mencari. Jika selama ini kebanyakan dari kita cara belajarnya adalah menelan informasi secara bulat-bulat langsung dari guru kita, maka sudah saatnya kita latih anak-anak kita berpikir skeptik. Apa itu berpikir skeptik? Inti dari berpikir skeptik adalah tidak mudah percaya, tidak mudah menelan informasi secara bulat-bulat langsung dipercaya. Maka biasanya kita akan mengcross-check kembali kebenaran informasi tersebut, dimulai dari mencari sumber yang valid, kemudian melihat isinya. Nah, kemampuan-kemampuan ini akan menyebabkan anak-anak kita belajar dengan lebih baik daripada kita, karena dia akan hidup di zamannya. Kemudian bagaimana dengan semangat belajarnya? Marilah kita latih anak-anak kita untuk mengubah semangat belajarnya. Dulu mungkin kita belajar karena ingin mendapatkan nilai raport yang baik. Maka sekarang mari kita latih anak-anak kita untuk fokus pada subjek atau topik yang diajarkannya. Dulu mungkin di antara kita belajar karena ingin mendapatkan selembar ijazah saja atau untuk meraih gelar yang berada di depan atau di belakang nama-nama kita. Maka sekarang latihlah anak-anak kita, belajar itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan atau cita-cita. Karena biasanya anak-anak yang sudah memiliki tujuan dari pola belajarnya, ketika berangkat itu mereka sudah membuat list of question, daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika berangkat ke sebuah lembaga pendidikan atau ke sebuah media belajar apapun, anak-anak ini akan menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang mandiri, sehingga terlihat matanya berbinar-binar dan semangatnya tidak pernah pudar. Kalau sudah tumbuh rasa yang seperti ini di anak-anak, maka tugas kita bukan lagi menyuruh-nyuruh mereka, melainkan merekalah nanti yang akan menata proses belajarnya sendiri dan menentukan kapan harus berhentinya. Ketika sudah memiliki proses yang semacam ini, maka kita perlu memahami yang namanya strategi belajar. Apa strategi yang akan kita pakai? Strategi belajar yang kita pakai adalah strategi meninggikan gunung, bukan meratakan lembah. Maka kita akan fokus pada hal-hal yang sudah menjadi kekuatan anak-anak, keunggulan anak-anak, kesukaan anak-anak, itu kita dorong terus sehingga mereka menjadi ahli di bidangnya. Contoh, kalau seorang anak suka pada bola, maka aktivitasnya kita akan memasukinya lewat media bola tersebut. Banyak aktivitasnya adalah aktivitas di dunia perbolaan, dan ini akan memancing rasa ingin tahu anak-anak akan pelajaran-pelajaran yang lainnya, akan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebaliknya, kita tidak akan meratakan lembah. Kita hanya akan membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang rata-rata saja, karena kita akan menutupi kekurangan anak-anak. Contoh, ketika anak-anak kita kalau melihat angka di pelajaran matematika itu sudah membuat respon tubuhnya menolak, kemudian pusing, muntah-muntah, tidak suka. Terus kita sebagai orang tua memaksakannya untuk belajar matematika, bahkan memberikan jam tambahan untuk les matematika. Maka ini akan membuat anak-anak kita stres. Ketika anak-anak kita stres, maka yang terjadi dia akan tidak senang dengan pelajarannya, seringan apapun pelajaran itu. Maka ketika kita sudah paham terhadap strategi-strategi ini, kita buat anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang unik. Karena good is not enough anymore. We have to be different. Baik saja sekarang ini tidak cukup. Kita mesti beda. Anak-anak harus menemukan polanya.
anak-anak harus menemukan perannya di dalam kehidupan ini. Maka peran kita adalah yang pertama, kita menjadi pemandu buat anak-anak di usianya 0 sampai 8 tahun. Kemudian kita menjadi teman yang baik gitu ya, teman-teman bermain yang baik anak-anak ketika usianya 9 sampai 16 tahun. Dan kita menjadi sahabat mereka di usianya 17 tahun ke atas. Ketika sudah menikah, maka siap-siaplah untuk menjadi tetangga buat mereka. Nah, proses-proses ini memerlukan keridhaan hati Anda. Maka jadilah orang tua yang sanggup menemani anak-anak berproses bersama dengan alam sekitarnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat menemani anak-anak, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Salam Ibu Profesional.